Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Suara Anda. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan langsung beralih ke Pak Kwek kalau begitu. Tadi sempat disebut-sebut soal IMF. Ini Pak Kwek paling tahu nih soal itu nih. Bagaimana Pak Kwek? Saya akan mulai dengan cepat hal-hal yang teknis untuk kemudian akan tiba pada suatu kesimpulan yang sangat prinsipil. Yang teknis tadi yang tidak bisa saya pahami, di sini saya gembira karena begitu banyak ahli yang menyuarakan hal-hal yang benar dan berani. Yaitu memang kalau dirinci, tetapi Pak Menteri mengatakan ya Bulog tidak bisa begitu. Mengapa Bulog tidak bisa begitu? Apa salahnya kalau Bulog itu membeli dari petani dengan harga yang menguntungkan petani, menjual dengan harga yang terjangkau konsumen, lalu rugi? Apa salahnya kalau Bulog merugi besar dan ditutup dengan APBN? Salahnya karena itu menentang liberalisme, kan begitu. Kemudian subsidi. Kenapa petani tidak disubsidi? Sedangkan di Amerika 60%. Hillary Clinton ketika berkampanye ingin menjadi presiden terang-terangan mengatakan 60%. Saya hidup 14 tahun di Belanda. Pertanian Belanda luar biasa ekspornya. Disubsidi habis-habisan. Kita bisa melihat dengan mata kepala betapa luasnya, betapa mewahnya rumahnya. Kemudian shortage of food seluruh dunia dianggap seolah-olah tidak ada masalah. Padahal dunia sudah diperingatkan oleh The Club of Rome yang dipimpin oleh Profesor Tinbergen dan orang besar ketika itu. Ketika itu sudah diramalkan. Sekarang kok malah dianggap enteng. Sekarang oleh karena kelangkaan, kita semua larinya kalau kita lihat kepada semua orang, makanan mereka hampir semua yang miskin. Yang gajinya 1,5 juta itu mie. Semuanya impor gandum. Nah, kemudian tadi juga dikatakan, saya waktu di pemerintahan juga terus-menerus, cuma 0,3 hektar memang. Kenapa tidak dijadikan lebih dari 0,3 hektar? Dikatakan lagi tanah yang mana? Yang Pulau Jawa, dan tertentu dari Pulau Jawa. Tetapi kalau Republik Indonesia dia, ya melimpah-limpah luar biasa kan, tanah ini. Iklimnya subur, segala macam. Why? Saya kira jawabnya cuma satu kok, bukan oleh karena tidak mengerti persoalan. Masa Pak SBY yang doktor ekonomi tidak mengerti persoalan? Masa Budiono yang doktor tidak mengerti persoalannya? Urusannya cuma satu, yaitu tidak berani stand up, tidak berani berhadapan dengan orang asing. Urusannya cuma satu. Sekarang saya ingin memberi contoh, dan kekuatan asing begitu hebatnya bisa membabat habis yang berani. Ketika saya Menko dan berunding dengan IMF, gula dan beras harus 0%. Pak Yusuf Kalla sebagai Menperindak dan Prakoso tanya kepada saya tidak menyerah. Sampai mereka 9 kali gagal, putus lagi. Seperti dengan Pak Habibie. Akhirnya Gus Dur presiden yang menyelesaikan dengan bicara baik-baik, ya terpaksa merendahkan diri. Please Mr. Fisher, understand me, I cannot have another social upheaval. Baru boleh mengenai 600. Buat saya yang berpengalaman di pemerintah dan mengobserv seluruh dunia, ini sudah jelas pendiktian asing, kekuatan asing sudah jelas. Urusannya yang sudah disuarakan tadi, berani atau tidak. Kalau saya berani, bukan karena ngawur. Kalau kita berani seperti atau sudah ini, di luar pemerintahan mungkin Pak Kwek? Beraninya sampai hanya pada batas ini dan berani betul-betul berani, saya yakin Republik Indonesia tidak akan dibom. Belum apa-apa sudah takut. Belum apa-apa sudah takut. Semua elit ini sekarang bermental menjadi enlander kembali yang sudah diramalkan oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan kepada Mbak Mega ketika Mbak Mega umur 16, hati-hati setelah kita merdeka nanti. Ketika itu dia sudah bilang, tidak tertutup kemungkinan bangsa kita akan dijajah oleh elit bangsa kita sendiri yang dijadikan kaki tangan dan komprador asing. Sekarang sedang terjadi. Baik. Jangan lupa ada RUU Pangan Pak Kwek, ada RUU Pangan yang sampai sekarang masih ditunggu. Ini seperti apa kurang lebih nanti akankah berubah begitu wajah pangan Indonesia. Saya beralih dulu ke Pak Isran untuk memberikan catatannya terlebih dahulu. Mengenai perbincangan yang sudah terjadi sejauh ini. 2 menit saja Pak sebelum kita harus break sekali lagi. Kalau dibatasi itu kurang seru itu. Kali bisa jadi dikasih begini, kesempatan setelah itu. Kita tarik ke belakang dulu. Kondisi di daerah begitu Pak, bisa nggak? Ya, ini kita bicaranya kondisi daerah itu ya keseluruhannya gitu. Kita sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu pernah sukses dalam hal ini khusus untuk komoditi beras. Kebijakan apa yang ditempuh oleh pemerintah pada saat itu? Memang kebijakan dan program pemerintah, mohon maaf, itu sangat tegas. Dan pada saat itu adalah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto. Ini nih Pak Saleh.
Pak Saleh. Pak Soleh. Pada saat itu memang program pembangunan pertanian pangan difokuskan, di mana ada 40 juta dolar bantuan Bank Dunia khusus untuk kegiatan penyuluhan pertanian NFCIP dan NAEP pada saat itu. Iya. Dan pada saat itu keputusannya yang paling penting di dalam pembangunan pangan itu adalah kondisi dan fasilitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam hal ini penyuluh pertanian. Di mana dari situ pada saat dilakukan evaluasi tahun 84 kita sudah swasembada beras, 65% peran daripada penyuluh pertanian untuk swasembada itu. Oke. Setelah zaman reformasi, penyuluh pertanian itu tidak apa-apa karena tidak Kuncinya dipedulikan. ada di penyuluhan Itu pasalnya. gitu ya? Oke. Nah sekarang masalah-masalah lain peluang kita masih banyak kalau untuk menyelesaikan persoalan pangan kita dan kedaulatan pangan kita. Belum Nanti terlambat, mungkin Pak bagian Isran. lain nanti akan saya sampaikan. Terima Oke, baik. Kalau begitu kita berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan selesai headline news berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV.